Ketika saya ABG gitu, entah umur 14 tahun kali, itu saya cerdas sekali ngajinya. Di antara teman-teman tuh saya paling pintar gitu. Jadi saya ambil itu kerudung itu, selendang itu, ketiga tarik gitu, kayaknya matanya tuh sampai mau copot gitu, kok nggak mati padahal sakit gitu. Saya kan muslim, jadi taunya tuh ada petunjuk gitu, oh mungkin Tuhan itu, tapi saya bilangnya Tuhan dari dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalihi wa ba'du. Alhamdulillah, sahabat Tesi Ngaji, semoga semuanya ada dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan bongkar kembali kesaksian murtadin yang bikin geli di telinga kita semua. Alhamdulillah. Kenapa? Pasalnya murtadin ini ngaku sebagai orang yang rajin ngaji, bahkan bukan hanya itu saja. Orang ini mengaku sebagai orang yang cerdas dalam mengajinya. Tapi alhamdulillah, sayang sejuta sayang, justru sekarang terbongkar sudah bagaimana kesaksiannya. Baik, supaya tidak lama lagi, kita akan langsung saja saksikan bagaimana videonya dan kita akan bongkar bersama. Silakan. Saya Ibu Murni dari Semarang, dan saya dari kecil memang beragama Islam sekeluarga. Tapi ketika saya ABG gitu, entah umur 14 tahun kali, itu saya cerdas sekali ngajinya. Di antara teman-teman tuh saya paling pintar gitu. Jadi saya sering ejek-ejekan gitu, kamu bodoh, kamu pintar. Baik, alhamdulillah, di pernyataan awal orang ini mengaku sebagai orang yang cerdas dalam mengaji. Bahkan saking cerdasnya menjadi bahan olok-olokan. Katanya, kamu cerdas, kamu bodoh. Ini aneh juga, alhamdulillah. Ketika seseorang yang cerdas mengatakan kamu bodoh, ya tidak apalah, karena memang orang ini cerdas begitu ya. Kepada orang yang bodoh wajar, walaupun memang dalam agama tidak diperbolehkan demikian. Itu termasuk sombong, dan orang yang sombong kata Nabi SAW, walaupun sekecil zarrah dalam hatinya, dia tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kalau misalkan orang yang bodoh lalu kemudian dia mengatakan kamu cerdas. Ini bagaimana ya kafilah? Itu bukan ejekan, justru itu sebuah pujian. Kalau misalkan orang yang bodoh lalu kemudian mengatakan demikian ya kafilah. Nah, apakah memang ini terjadi seperti itu? Kita tidak tahu itu ya kafilah. Namun kita akan lupakan ini karena di kesaksian selanjutnya ibu ini dalam kehidupannya dihadapkan dengan masalah yang sangat luar biasa, masalah yang sangat besar. Pada akhirnya katanya ibu ini ingin melakukan bunuh diri ya kafilah. Baik, silakan kita simak berikut videonya. Wes, sudah, saya lebih baik saya mati aja. Udah itu saya masuk kamar, tapi ya saya tetap ngaji dulu supaya umpama saya mati, saya dapat pengampunan gitu, jadi masuk surga, maunya sih begitu. Akhirnya saya ambil itu kerudung itu, selendang itu, ketiga tarik gitu, kayaknya matanya tuh sampai mau copot gitu, kok nggak mati padahal sakit gitu. Orang ini katanya ingin melakukan sesuatu hal yang jelas Allah larang dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang, yaitu bunuh diri. Akan tetapi menariknya di sini, ibu ini katanya sebelum bunuh diri itu melafalkan Al-Quran supaya tatkala dia mati itu mendapatkan pengampunan. Ini ajaran dari mana? Sebelum bunuh diri, lalu kemudian dia baca dulu Al-Quranul Karim dan nantinya akan mendapatkan pengampunan. Dari mana ini? Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah jelas dalam hadis yang dikatakan bahwa akbarul kabair, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar itu, ahaduha, salah satunya adalah qatsun nafsi, adalah bunuh diri. Nah, berarti kalau misalkan ibu ini mengaku dirinya ingin bunuh diri, lalu kemudian walaupun sebelumnya dia membaca Al-Quran dulu, orang ini sudah termasuk dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Untungnya orang ini tidak jadi bunuh diri. Kalau misalkan hal itu memang betul-betul terjadi pada ibu ini yang akan melaksanakan bunuh diri pada waktu itu. Dan tadi kita bisa saksikan bersama katanya supaya nanti mendapatkan pengampunan. Nah, bahasa itu sebetulnya bukan dalam bahasa Islam, apalagi dia mau bunuh diri, alhamdulillah. Baik, kita akan lanjutkan lagi karena semakin menarik saja apa yang disampaikan oleh ibu ini. Silakan alhamdulillah. Saya kan muslim, jadi taunya tuh ada petunjuk gitu, oh
mungkin Tuhan itu, tapi saya bilangnya Tuhan dari dulu. Karena saya pernah diajarin kalau berdoa supaya bilang, ya Allah ya Tuhan kami yang membuat bumi dan langit ini. Jadi seterusnya saya bawa itu, ya Allah ya Tuhan kami itu. Terus-terusan tuh tak ucapkan pertama kali. Dan sampai hari ini kayaknya ya Tuhan Yesus tambah sih sekarang. Nah, ikhwafillah, terbongkar sudah bagaimana kesaksian ini, dan kita bisa menilainya juga ya ikhwafillah. Orang ini katanya dari dulu sampai sekarang panggilnya Tuhan. Panggilnya Tuhan, dan ada tambahannya. Orang ini diajarkan, ya Allah, ya Tuhan kami. Kok ya Allah? Bagaimana ini ya Allah? Sedangkan Islam memanggilnya ya Allah Rabbul Alamin, Allahu Rabbuna, Allahu Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok ya Allah? Katanya rajin ngaji, katanya cerdas ngaji. Masa dia ketika di Muslim panggilnya Tuhan? Masa ketika dulu di Muslim panggilnya ya Allah? Katanya rajin ngaji, katanya cerdas. Kok seperti ini? Nah, kita bisa menilainya ya ikhwafillah. Bagaimana kesaksian-kesaksian yang ditampilkan selama ini oleh murtadin. Salah satunya oleh ibu ini. Baik, kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya, dan ini menarik juga ya ikhwafillah. Silakan. Dengan saya orang Islam, sampai setua itu belum ngerti ceritanya, alur cerita apa, biar saya bilang ngaku pinter ngaji apa gitu. Bukan masalah saya ngejelekin agama Islam, bukan. Memang saya pinter ngaji, cuma saya nggak tahu artinya. Itu aja. Karena kalau mau ngaku Islam, terus mau pinter, harus banyak sekali biaya. Jadi itu kami tuh tidak mampu, untuk makan aja tidak ada, masa untuk biaya sampai bisa ngerti arti bahasa Arab, ya kan nggak mungkin banget. Jadi yang gampang aja, yaitu orang Kristen. Ini si kocak ikhwafillah ya. Katanya kalau misalkan pengen jadi Muslim dan bisa Al-Quran, itu harus keluar biaya banyak. Luar biasa. Ini fitnahan ini ya. Fitnahan yang wajib kita luruskan ya. Karena apa? Karena dalam Islam itu, Bu, saya ingatkan kepada ibu, itu murah sekali. Kalau misalkan dia ingin belajar Islam, ya kalau misalkan harus keluar biaya, semua juga harus keluar biaya. Jangankan masuk ke pondok pesantren, sekolah negeri juga keluar biaya. Jadi pendeta keluar biaya, harus kuliah dulu sampai S1. Artinya kalau misalkan kita belajar, ya harus ada biaya, minimal bekal. Tetapi dalam Islam ini sangat menarik dan sangat luar biasa, berbeda di agama ibu. Saya entah apakah memang ibu ini dulunya memang Muslim atau bukan, karena kok kesaksiannya seperti ini ya. Tidak tahu bagaimana pelajaran dan pengajaran dalam Islam. Kalau dalam Islam, ketika kita tidak mempunyai biaya misalkan untuk pergi ke pesantren, ibu datang ke majelis ta'lim, datang ke tempat untuk thalabul ilmi, mencari ilmu, tinggal duduk bersama para ustadz, tinggal duduk bersama para kiai, di sana gratis ilmu yang diberikan. Tidak harus bayar perpuluhan, tidak harus bayar apa-apa dan sebagainya. Hanya ada infak, itu juga tidak dipaksa. Silakan mau keluarkan 500 rupiah, mau keluarkan 1000 atau 2000, dan kalaupun tidak dikeluarkan tidak jadi masalah. Jadi kalau misalkan ingin belajar Al-Quran, tinggal datang saja ke majelis ta'lim. Di sana ada guru akan mengajarkan tentang Al-Quran, tentang tafsir dan lain sebagainya. Kita tinggal duduk diam dan kita menikmati ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru-guru itu. Tidak ada yang mahal di sana. Justru Islam itu sangat mudah, tidak memerlukan biaya yang begitu besar, begitu banyak, kecuali kalau misalkan kita ingin fokus. Dan itu juga kalau misalkan biaya pesantren dengan biaya-biaya sekolah dan sebagainya, itu biaya pesantren lebih murah daripada biaya-biaya yang lainnya. Jadi saya ingatkan ibu, jangan berbohong lah. Ya, kalau misalkan tidak tahu, ya katakan tidak tahu. Atau memang mungkin ibu ini belum pernah datang ke majelis ta'lim, ya, datang untuk ke tempat thalabul ilmi. Begitu luar biasa, gratis di sana. Ya, sangat gratis, luar biasa. Bahkan sekarang banyak guru-guru di kampung itu, Masya Allah, luar biasa. Mereka itu mengabdikan dirinya walaupun tidak dibayar, walaupun tidak diberi iuran dan sebagainya. Mereka tetap memberikan ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu indahnya Islam. Ya, jadi itulah ikhwafillah yang bisa kami sampaikan, dan memang terbongkar juga ya, dan kita bisa menilainya. Apakah memang ibu ini dulunya seorang muslimah atau bukan? Kita tentu bisa menilainya sendiri ikhwafillah. Mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Al-afu.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.